Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, Miss akan lanjutkan dengan video pembelajaran pembahasan kromosom part kedua. Jadi sebelumnya Miss juga sudah membahas mengenai kromosom ya, dari segi pengertian, terus juga ukuran dan bentuk kromosom, lalu struktur kromosom, dan juga ada pengelompokan kromosom ya berdasarkan letak sentromernya. Nah, sekarang Miss akan lanjutkan materi kromosom. Nah, jadi ini adalah pengelompokan kromosom berdasarkan jumlah sentromer. Nah, jadi kromosom itu dibedakan menjadi monosentris, disentris, polisentris, dan asentrik. Nah, ini berdasarkan jumlah ya. Kalau monosentris, mono itu kan satu. Ya, jadi di sini kromosom yang hanya memiliki sebuah sentromer. Sedangkan disentris, di itu kan artinya dua, maka kromosom disentris ini memiliki dua sentromer. Polisentris itu kromosom yang memiliki banyak sentromer. Poli itu kan banyak. Lalu asentrik, kromosom yang tidak memiliki sentromer. Nah, ini dia karyotipe ya, karyotipe dari kromosom. Nah, ini Miss berikan contoh karyotipe kromosom manusia. Ya, jadi ini male laki-laki, ini adalah female karyotipe dari wanita, kromosom di wanita, dan ini adalah pengelompokan kromosom lagi. Jadi ada bagian A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, di sini perlu anak-anak ketahui, ingat lagi ya materi mengenai kromosom sebelumnya bahwa pada manusia itu memiliki 46 batang kromosom atau 23 pasang. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan itu masuk kromosom-kromosom apa saja. Nah, jenis-jenis kromosom akan Miss jelaskan di slide berikutnya. Ya, sekarang kalian memahami dulu pengelompokan kromosom. Nah, ini dia pengelompokan kromosom dalam buku International System of Human Cytogenetics Nomenclature atau ISCN. Kromosom manusia itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok utama. Ya, jadi ada kelompok A, kromosom 1 sampai 3, yaitu kromosom metasentrik berukuran besar. Jadi ingat lagi bahwa metasentrik itu adalah kromosom yang sentromernya terletak di tengah sehingga kedua lengan sama besar. Dan ini adalah kromosom metasentrik yang berukuran besar dan mudah dibedakan dengan yang lain karena ukurannya dan letak sentromernya. Kalian bisa lihat. Nah, ini dia kromosom yang tadi kelompok A. Ya, 1 sampai 3. Jadi ini kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, ini kromosom nomor 3. Oke. Miss akan lanjut kelompok B. Kromosom 4 sampai 5 yaitu kromosom submetasentrik berukuran besar. Berarti submetasentrik ini ingat lagi ya bahwa sentromernya itu tidak terletak di tengah tapi mendekati tengah. Sehingga lengan kromosomnya itu ada yang lengan panjang dan ada juga yang lengan pendek. Dan kelompok B ini kromosom submetasentrik yang berukuran besar. Mari kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi ini bukan metasentrik, kalau ini metasentrik, kalau yang ini submetasentrik berukuran besar. Miss lanjut kelompok C. Kelompok C kromosom 6 nomor 6 sampai nomor 12 ditambah dengan kromosom X, yaitu kromosom metasentrik dan submetasentrik berukuran sedang. Jadi di sini ada yang metasentrik, ada yang submetasentrik dan berukuran sedang. Kita lihat kelompok C. Nah, ini kelompok C dari kromosom nomor 6 sampai kromosom nomor 12. Ya, ada yang metasentrik, ada yang submetasentrik.
dan ditambah lagi satu kromosom X. Ya, jadi yang ini kromosom seks X. Itu termasuk dalam kelompok C. Karena ini adalah gambar karyotipe di laki-laki ya, karena X sama Y. Nanti Miss jelaskan maksudnya gimana ya. Miss lanjut pada kelompok D, kromosom nomor 13 sampai 15 yaitu kromosom akrosentrik berukuran sedang dan memiliki satelit. Jadi akrosentrik ini ingat lagi ya bahwa ini adalah kromosom yang sentromernya mendekati ujung tetapi tidak di ujung. Jadi di kelompok D ini kromosomnya akrosentrik, ukurannya sedang dan memiliki satelit. Jadi ada satelit di ujungnya ya. Mari kita lihat kelompok D. Nah, kelompok D. Nah, ini dia ya. 13 sampai 15. Berikutnya kelompok E. Nah, kelompok E bisa kalian lihat ini dari 16 sampai 18. Kita lihat sekarang keterangannya. Kromosom metasentrik dan submetasentrik tapi berukuran kecil. Nah, tadi kalian lihat ya bahwa itu berukuran kecil. Miss lanjut kelompok F, kromosom nomor 19 sampai 20 yaitu kromosom metasentrik. Jadi ini sentromernya di tengah dan berukuran sangat kecil. Kita lihat kelompok F. Nah, ini kelompok F ya. Jadi metasentrik dan berukuran sangat kecil. Berikutnya adalah kelompok G, kromosom nomor 21 sampai 22, yaitu kromosom akrosentrik berukuran sangat kecil dan memiliki satelit kecuali kromosom Y. Nah, jadi ini adalah nomor 21 sampai nomor 22 akrosentrik yang sangat kecil dan memiliki satelit kecuali kromosom Y. Nah, ini dia kelompok G yang sangat kecil ya dan merupakan akrosentrik. Kecuali kromosom Y. Jadi Y-nya ini nggak punya satelit. Kalau yang 2122 ini punya satelit. Tapi Y ini masuk kelompok G. Seperti itu. Oke, Miss akan lanjutkan. Baiklah, Miss akan lanjut pada pembahasan mengenai jenis kromosom. Nah, setiap sel yang terdapat di dalam tubuh suatu organisme pasti memiliki satu set kromosom dengan jumlah tertentu. Jadi setiap organisme itu pasti punya satu set kromosom dengan jumlah tertentu. Jadi jumlahnya beda-beda. Satu set kromosom tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ya, jadi kromosom di dalam tubuh itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada namanya autosom atau kromosom tubuh dan ada namanya gonosom atau kromosom seks. Ya. Jadi autosom, kromosom tubuh, gonosom atau kromosom seks. Sekarang kita akan bahas. Nah, ini dia gambar yang hampir yang sama ya dengan yang tadi ya. Ini adalah gambar normal human karyotipe. Jadi Miss menggunakan normal human karyotipe ya. Karena kalau misalkan dia mengidap sindrom, ya jadi kalian kalau pernah mendengar istilah sindrom, ada sindrom Down, sindrom Turner, Klinefelter, itu dia memiliki karyotipe yang berbeda. Ya, jadi Miss sekarang bahasnya yang normal aja dulu ya di pembahasan kromosom. Nah, anak-anak, ini ya kalian lihat ya, ini di human, berarti di manusia. Ingat lagi bahwa kromosom manusia itu terdiri dari 46 batang, 23 pasang. Ya. Nah, ini dia berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan. Ini adalah kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya nomor 2122. Kalau dia ini seks kromosom ini or ya atau. Jadi tidak mungkin dua-duanya. Ya kalau dua-duanya kemungkinan dia sindrom atau istilahnya ada penyakit ya. Tapi ini salah satu, kalau wanita female yang ini. Kalau laki-laki yang ini. Kromosomnya ini male. Female itu XX, male itu XY. Nah, kita akan bahas satu persatu maksudnya gimana ya.
Nah, ini dia gambar dari jumlah kromosom di organisme-organisme lain. Kalau manusia kan 46. Nah, simpanse 48, kera 48, kuda 64, dan lain sebagainya. Ini di hewan. Lalu di tumbuhan ya misalnya cemara 24 kromosom, ceri 32 kromosom, kubis 18 kromosom, dan seterusnya. Ini di ragi ada 4 kromosom, jamur, kapang, penisilium 2 kromosom, ya. Jadi bisa sebagai pembanding kalian, ya, ketika membahas, oh, apa kalau di manusia 46, apa di organisme lain juga 46? Ternyata tidak, ya, beda-beda. Nah, berikutnya kita bahas yang pertama yaitu tentang autosom. Nah, disebut juga kromosom tubuh atau kromosom somatik. Jadi ketika nanti orang menyebutkan kromosom tubuh, berarti yang dimaksud adalah autosom. Nah, autosom ini merupakan kromosom yang menentukan sifat-sifat sel tubuh atau sel somatik. Yang mana namanya sel tubuh? Semua di tubuh kalian namanya sel tubuh. Kecuali sel telur dan sel sperma. Hanya dua itu yang beda kelompok, ya. Jadi semua di tubuh kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki, nah itu sel tubuh. Ya. Oke. Itu kalian perlu pahami. Nanti kita akan bahas sel telur dan sel sperma itu di gonosom ya. Autosom tidak berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jadi autosom ini beda beda kerjaan dia sama gonosom nanti ya, kita akan bahas gonosomnya nanti. Oke, ini dia penghitungan atau penentuannya. Jumlah autosom di dalam sel tubuh adalah 2N dikurang 2. Nah, yuk matematika ya, 2N dikurang 2. Dengan N adalah jumlah seluruh kromosom. Contoh, jumlah autosom sel tubuh manusia adalah, ya, jadi tadi jumlah kromosomnya berapa? 46. Ya ini ya, dapat ini jumlah seluruh kromosom N. Nah ini N. Ya 23 kali 2 kan 46. 46 totalnya 46 dikurang 2. Berarti 44 buah atau 22 pasang. Jadi autosom di sel tubuh itu adalah 44 buah atau 22 pasang. Nah, ini dalam sel tubuh. Contoh jumlah autosom sel tubuh ayam. Ayam berapa, Miss, kromosomnya? Oke, coba cek. Ayam 78 kromosom. Mari kita hitung sekarang. 78. Ya, ibaratnya nih langsung aja ya. 78 kurang 2 berarti, nah ini nih ada kesalahan sebentar, Miss. Perbaiki dulu. Nah, ini dia. Tadi mohon maaf ya. Miss salah tulis 78 yang betul. 78 dikurang 2 sama dengan 76 buah atau 38 pasang. Itu di ayam. Nah, beda ya. Oke, kalian sudah bisa jadinya menghitung untuk autosom. Sekarang Miss lanjut. Nah, ini kalian melihat ya di keterangan gambar sel ovum, sel sperma. Nah, berarti ini kan membahas sel-sel kelamin. Nah, ini dia kariotipenya untuk sel-sel kelamin ini atau sel-sel gamet. Jadi punya banyak nama ya, gamet, gonad, sel-sel kelamin. Jadi maksudnya sama. Kalau di wanita kan sel ovum atau sel telur. Kalau di laki-laki itu sel sperma. Nah, ini dia kariotipenya ya. Jadi dia apakah tampak berpasangan atau sendiri-sendiri. Nah, jadi ini sendiri-sendiri ya. Ini kromosom nomor 1 sendiri, kromosom nomor 2 sendiri, nomor 3 sendiri, nomor 4 sendiri, nomor 5 sendiri, dan seterusnya. Dan dia bawa 1 X. Gimana ya maksudnya? Nanti kita akan bahas. Nah, coba lihat dulu di karyotipe sel sperma. Nomor 1 sendiri, kromosom nomor 2 sendiri, kromosom nomor 3 sendiri, nomor 4 sendiri, nomor 5 sendiri, dan seterusnya sampai ke nomor 23. Ini ada Y. Oke, ini ada Y yang kecil ini ya. Oke, maksudnya bagaimana? Sekarang kita bahas di gonosom.
Oke, jadi gonosom ini disebut juga kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, kromosom ini berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Nah, ini baru yang berperan menentukan laki-lakikah atau perempuankah, seperti itu ya. Nah, jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia adalah 2 buah atau sepasang. Di sel tubuh loh ya, jumlahnya sepasang. Kalau di sel kelamin ya jumlahnya satu-satu. Nanti kita bahas di formulanya ya. Nah, jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh jenis kromosom seks berikut. Nah, untuk orang berjenis kelamin laki-laki memiliki kromosom X dan Y. XY ya, dalam tubuhnya. Sedangkan perempuan itu memiliki sepasang kromosom X. Jadi dia XX. Ya, jadi dia XX. Oke, sebelum kita masuk pada penulisan sistem kromosom, Miss akan berikan kalian gambar dulu ya. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Tadi Miss beritahukan bahwa orang yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kromosom seks XY di tubuhnya ini, XY. Ini sama, tetapi ininya berbeda. Ya, ini untuk laki-laki. Kalau dia berjenis kelamin perempuan, ini sama, ininya berbeda. Ini XX. Itu berlaku di sel tubuh karena ini seset nak berpasangan. Beda dengan sel kelamin. Kalau sel kelamin, kalian bisa lihat. Nah, ini kalian bisa perhatikan bahwa ini setnya itu yang ini. Dia haploid ya istilahnya ya. Tidak berpasangan. Nah, ini kromosom nomor 1 sendiri. Kromosom nomor 2 sendiri. Beda sama gambar yang tadi. Gambar tadi kan berpasangan dia. Kalau yang ini sendiri-sendiri dia. Sendiri-sendiri. Jadi jumlahnya ini bukan lagi 23 pasang. Tetapi 23 batang. Di sel ovum 23 batang, di sel sperma 23 batang juga. Ya, jadi ini mainnya bukan pasang ya, tapi batang untuk sel kelamin. Oke, jadi bisa kalian lihat kalau tadi wanita itu XX, maka haploidnya dia atau setengahnya itu, ini 1, 2, ini kan sama nih seperti yang tadi. Cuma ininya bawa 1 aja X. Tadi kan XX, ini bawa 1. Kalau di sel sperma, karena dia XY, maka ada 2 kemungkinan. Ini kan sendiri-sendiri udah ini, haploid. Ya, ada istilah diploid dan haploid. Pahami lagi di video sebelumnya. Ya, jadi bisa dia membawa X seperti ini, bisa dia membawa Y. Oke. Jadi ini tidak berpasangan ya nak ya. Kenapa sel ovum dan sel sperma itu dalam karyotipenya ini kromosomnya tidak berpasangan karena mereka ditakdirkan untuk bertemu. Jadi ketika sel ovum dan sel sperma bertemu maka satu ini dengan satu ini berpasangan. Kromosom nomor 2 dengan kromosom nomor 2, kromosom nomor 3 dengan kromosom nomor 3, dan seterusnya. Dan yang ini kromosom seksnya juga akan berpasangan dengan kromosom seksnya. Itulah yang nanti akan menentukan apa jenis kelamin dari anak tersebut. Oke, mari kita bahas terkait dengan formulanya sekarang ya, atau penulisannya, penulisan sistem kromosom. Jadi simbol kromosom pada pria. Kita bahas dulu yang pada laki-laki ya. Penulisan simbol kromosomnya adalah, nah ini dilihat. Kan tadi terdiri dari 46 batang 23 pasang. Di mana dari 46 batang atau 23 pasang itu sebanyak 22 pasang atau 44 batang itu adalah autosom. Dan duanya lagi itu adalah gonosom atau satu pasangnya lagi adalah gonosom. Perhatikan, 22 AA, A-nya ini autosom. 22 dikali A-nya kan ada 2, berarti 22 kali 2 44. 44 batang ditambah XY. Ingat dia cowok loh ini, pria, berarti XY. Atau bisa kalian tulis rumusnya atau
Formulanya itu 44A, ya A-nya kan 1, berarti 44 kali 1, berarti 44. 44 ditambah XY. 44 ditambah 2 berarti 46. Oke, cocok. Ya, 46 batang. 23 pasang. Nah, ini artinya seorang pria memiliki 22 pasang autosom dan sebuah kromosom seks X dan Y. Atau seorang pria memiliki 44 buah autosom dan sebuah kromosom X dan Y. Nah, itu arti dari simbol ini. Miss lanjut, itu kan di kromosom tubuhnya. Kalau simbol kromosom di spermatozoa atau di sel spermanya bagaimana? Nah, ini susunan kromosom spermatozoa pada pria ada 2 macam. Karena dia bawa kromosom seks itu beda-beda, X, Y. Beda itu ya. Maka dia punya 2 macam. 22A ditambah X. Jadi A ini autosom, 22 kali 1, 1 huruf aja A-nya, berarti kan 22. Ditambah 1 kan 23. Benar ya? Ingat bahwa kalau di tubuh itu ada 46 batang, kalau di sel kelamin setengahnya dari 46, berarti 23 batang aja. Ingat kembali gambar yang tadi bahwa dia sendiri-sendiri kromosomnya, nggak berpasangan kalau di sel kelamin. Nah, ini dia 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Artinya spermatozoa pria mempunyai 22 autosom ditambah 1 kromosom X atau 22 autosom ditambah 1 kromosom Y. Itu di pria. Miss akan lanjut. Nah, ini pada wanita. Simbol kromosom pada wanita, ya penulisan simbol kromosomnya kalian bisa lihat 22AA ditambah XX. 22 autosom ini kan A-nya 2 berarti 22 kali 2 44 ditambah 2 46. Atau menuliskannya misal ini kan dalam konteks berpasangan nih, makanya AA. Kalau dia kalian buat dalam tidak berpasangan, A-nya cukup sekali aja berarti 44A kalian tulis 44 kali 1 44 ditambah XX tambah 2 46. Artinya seorang wanita mempunyai 22 pasang autosom yang ini ya dan 1 pasang kromosom seks X. 1 pasang. Sedangkan kalau yang ini kan bacanya 44 buah autosom dan 2 buah kromosom seks X. Ya, kalian boleh kok pilih salah satunya. Mau pakai 22AA ditambah XX atau 44A ditambah XX. Sedangkan simbol kromosom ovum atau sel telur pada wanita, jadi ini adalah sel kelamin berarti bukan 46 batang jumlahnya, tapi setengahnya berarti jumlahnya adalah 23 batang. Nah, susunan kromosom ovum atau sel telur pada wanita itu hanya 1 macam. Ingat lagi ya tadi kromosom seks pada wanita itu adalah XX. Jadi kan hurufnya kembar. Cukup tulis 1 ya. Jadi ini cuma ada 1 macam, yaitu 22A ditambah X. 22 kali 1, 22 ditambah 1, 23 batang. Setengahnya dari 46. Nah, artinya ovum atau sel telur pada wanita mempunyai 22 autosom dan 1 kromosom X. Tolong anak-anak jangan sampai bingung dengan istilah batang dan pasang. Kalau batang berarti dia dalam konteks dia hitungannya buah. Tapi kalau kalian menulis pasang berarti dia berpasangan. Ya, alias kalau batangnya itu ini 20 misalnya ini 22 AA berarti kan dia pasang. Berarti 22 kali 2. Seperti itu ya. Oke, Miss akan lanjut. Nah, ini kromosom pada manusia normal. Ingat pada ovum dan sperma itu mereka haploid. Sedangkan di sel tubuh mereka diploid. Ya, kalau haploid itu setnya itu setengahnya. Ya, jadi 2N bagi 2 istilahnya. Jadi N aja haploid. Kalau diploid kan dia 2N. Nah, ini haploid ya, 22A ditambah X. Itu 1 macam kromosom di ovum. Sedangkan di sperma ada 2 macam, 22A ditambah X, 22A ditambah Y.
Pahami lagi, kromosom seks pada wanita XX, kromosom seks pada laki-laki itu XY. Ya, pahami lagi. Oke, nah ini. Jadi misalkan ini ibu, ini ayah, ya. Nah, jadi ibunya cuma bawa satu macam, 22A tambah X. Nah, di sperma pada ayah ini ada dua jenis, bisa 22A ditambah X, bisa 22A ditambah Y. Yang jelas satu sperma membawa satu jenis saja, X atau Y. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah anaknya ya. Jadi kalau misalkan sperma 22A ditambah X ini ketemu dengan ovum 22A ditambah X, maka anaknya itu akan berjenis kelamin wanita dengan karyotipe 22A ditambah XX atau 44A ditambah XY. Jika sperma 22A ditambah Y yang ketemu dengan ovum 22A ditambah X, maka anaknya akan berjenis kelamin laki-laki dengan karyotipe 22A A ditambah XY dan 44A ditambah XY. Ya, ini pembentukan bayi laki-laki dan perempuan. Jadi ini ovum ya, ovum 22A ditambah X, jadi bawanya cuma satu huruf X. Nah, ini ovum 22A ditambah X. Nah, ini pembentukan, jadi di sini untuk penentuannya ya, istilahnya ya, penentuan jenis kelamin dari bayinya itu adalah tergantung kromosom dari spermanya. Apakah sperma yang masuk membuahi ovum itu membawa kromosom X atau membawa kromosom Y? Kalau X ketemu X, maka anaknya adalah perempuan. Jika spermanya ini adalah Y kromosomnya, maka X ketemu Y, maka anaknya adalah laki-laki, XY. Oke. Baik, sekian yang dapat disampaikan. Selesai sudah materi mengenai kromosom. Kalian sudah paham tentang apa itu DNA, apa itu alel, apa itu gen, apa itu kromosom ya. Jadi itu adalah materi genetik yang terdapat dalam tubuh organisme. Jadi karena sudah selesai materi itu, maka pertemuan berikutnya adalah PTS, penilaian tengah semester. Jadi persiapkan diri kalian ya anak-anak ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di grup WhatsApp. Sekian yang dapat Miss sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Miss tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.